Halo teman-teman, selamat datang di channel Tekan Hidup Farm. Di video kali ini kita tidak di kandang ya. Kita abaikan ini karena ini adalah pekerjaan utama saya dan kandang adalah sampingan saya teman-teman. Di video kali ini kita akan bahas tutorial ternak kambing modern ya. Nah, di dalam modern banget juga belum. Tapi menurut saya pribadi cara ternak yang saya lakukan ini sangat simpel teman-teman. Jadi simpel itu dalam artian kita tidak perlu ngarit setiap hari, kemudian kita masih bisa membagi waktu untuk pekerjaan yang lain. Jadi waktu itu tidak habis untuk ternak teman-teman. Jadi ini sangat cocok sekali untuk teman-teman yang katakanlah masih posisi bekerja, kemudian bisa juga yang karyawan, PNS, bahkan mereka-mereka yang masih terikat dengan waktu. Nah, kalau saya kan alhamdulillah ini kerjaan saya itu sebenarnya banyak nganggur ya teman-teman, makanya saya nyari kegiatan yang itu sebagai media olahraga, selain itu juga sebagai media sumber pendapatan lainnya. Sumber pendapatan penghasilan tidak harus gede, yang penting rutin, acak sesuai dan dari beberapa sumber, namun saya itu teman-teman. Oke, kembali ke topik ya teman-teman. Jadi ternak simpel yang saya maksud itu, kalau saya menggunakan metode pakan itu full silase teman-teman. Nah teman-teman belum paham apa itu silase atau cara membuat silase, bisa dilihat di channel kita ya, Tekan Hidup Farm. Teman-teman bisa lihat di situ tutorial cara membuat silasenya seperti apa. Nah, di situ ada. Oke, untuk langkah pertama, misal teman-teman posisinya lagi kerja di pagi atau di mana yang istilahnya waktunya itu pagi dan sore, pagi sampai sore gitu. Teman-teman kerja. Diganti ngobrol. Jadi dari pagi sampai sore itu kerja. Kalau mau ternak gimana? Nah ini cocok sekali untuk metode yang saya pakai teman-teman. Memang di awal syaratnya itu kita harus punya bank pakan dulu. Bank pakan itu lahan teman-teman. Kalau teman-teman punya sawah nganggur atau lahan yang kurang produktif, itu bisa digarap. Kalau saya sendiri lebih senang ke sawah ya teman-teman. Kalau sawah kan pengairannya cenderung lebih gampang dibandingkan lahan yang pengairannya rada kurang. Kalau sawah, produktivitas dari rumputnya itu sendiri bisa kita kejar. Maksudnya kita pupuk, airi, itu target setiap 35 hari sampai 40 hari sudah panen lagi. Oke, jadi poinnya tadi adalah punya bank pakan atau lahan pakan. Kalau tidak punya gimana? Sewa teman-teman. Jadi sewa hitungannya masih masuk banget. Nah di sini sewa 1000 meter itu harganya sekitar 700.000 per tahun. 1000 meter itu kalau saya panen rumput bisa dapat 30 sampai 40 tong teman-teman. Banyak itu, 40 tong ukuran 40-an ya. 40 ukuran 30 sampai 40, 40 tong ukuran 150 liter teman-teman. Dan sekarang untuk kapasitas di kandang kami itu ada sekitar 60-an. Setiap pagi itu sarapan 1 tong 150 liter. Sampai sore jam 3 jam 4 itu baru dikasih setengah tong lagi, baru dilanjut kumburan teman-teman. Jadi di sini nggak full rumput ya. Kalau full rumput atau silase nutrisinya jelas kurang, dia kurang protein, kurang karbohidrat dan lain-lain teman-teman. Kalau rumput kan masih banyak diserat, proteinnya juga ada tapi kurang mencukupi teman-teman. Selain itu dari segi karbohidrat kan juga masih kurang, makanya kita tambahi dengan kumburan. Oke, itu nanti masalah bab kumburan kita bahas nanti. Oke, barang pakan jadi teman-teman bisa sewa ya, sewa atau punya sendiri itu malah lebih bagus. Kedua, kalau sudah punya barang pakan itu kita tanam untuk rumput teman-teman.
Jadi rumput yang bagus nah menurut saya itu ada odot, ada pakcok. Tapi sepengalaman saya itu yang paling cepat produktivitasnya. Tapi kita lihat dulu tanahnya kayak gimana. Kalau tanahnya itu tanah sawah, air banyak, itu pasti pakcok bagus banget. Produktivitasnya tinggi banget, mungkin 2 sampai 2,5 kali dibandingkan odot. Jadi di kenyataan lapangan di tempat kami di umur yang sama, misal odot itu tinggi 50 cm, pakcong sudah 1,5 meter teman-teman di umur yang sama. Itu perbedaannya seperti itu. Oke, jadi itu ya, jadi lahan pakan. Jadi teman-teman nanti tanam dulu, kalau sudah jadi bang pakannya baru buat kandang. Jangan beli kambingnya dulu teman-teman. Jadi tanam rumputnya dulu, nggak apa-apa. Tanam rumput, bikin kandang, lah itu kira-kira kapasitasnya berapa. Kalau bisa apa teman-teman, yang dibeli kambingnya itu jangan melebihi kapasitas bang pakan yang kita punya. Kalau teman-teman bisa menambah luasnya bang pakan sih nggak masalah. Misal teman-teman cuma lahannya 500, teman-teman belinya 30 kan jelas kurang. Makanya beli berapa dulu, atau 10 atau berapa itu cukup. Oke, jadi pertama punya bang pakan, kemudian bikin kandang. Tapi sebelum itu teman-teman harus pelajari dulu cara menanam rumput, cara pemupukan, cara pembuatan silase, perawatan kambing. Itu ilmunya dulu ya. Kita lalat yang pertama itu belajar ilmunya dulu, kemudian ilmu perkambingan ya, mulai dari tanam rumput sampai perawatan kambing. Itu ilmunya kita teman-teman bisa lihat di YouTube, itu kan banyak tutorialnya. Cuma kalau dia jangan ditelan mentah-mentah, karena ilmunya kan gimana ya, perlu kita cari lagi mana yang kira-kira cocok dengan kita gitu. Oke, ilmunya dulu, kemudian bang pakan, kandang, baru beli kambingnya teman-teman. 4 kan beli kambingnya. Nah, beli kambing itu menurut saya itu belinya teman-teman jangan beli yang kecil, belilah indukan yang sudah posisi indukan teman-teman. Posisi indukan, dan indukannya itu syukur-syukur hamil, itu enak banget. Jadi teman-teman lebih cepat produktivitasnya, cepat langsung dan cepat itu hasilnya gitu katakan, cepat dapat hasil. Dibanding teman-teman yang beli yang murah, katakanlah lagi masih diri-diri harga 700-800, teman-teman itu masih nunggu setahun aja belum tentu dia hamil. Makanya kan kalau teman-teman beli yang posisi indukan hamil, itu nanti misal sampai beli posisi hamil 3 bulan, 4 bulan di tempat sampean, sebulan ke 2 bulan sudah lahiran. Nah itu udah untung teman-teman. Nah kayak gitu. Jadi beli indukan yang posturnya itu gede, yang mudah posisi hamil. Rekomendasi saya seperti itu teman-teman, yang posisi hamil. Kalau beli yang kecil diri memang harganya murah, tapi nanti untuk panennya itu rada lama. Oke, itu ya. Jadi nanti ya kalau sudah beli indukannya, tinggal konsepnya teman-teman. Ini 1, 2, 3, 4 tadi sudah. Konsepnya gimana untuk tanah kayak saya di sini? Nah untuk konsepnya gini teman-teman. Teman-teman udah lakukan 4 tadi, teman-teman beli tong yang 150 liter itu, nah menurut saya terlalu dalam teman-teman. Terlalu dalam itu kalau kita ngambil yang paling bagian bawah itu sampai kayak masuk-masuk. Jadi kalau beli itu ukuran yang 120 liter aja, itu harganya 130-140 lah. Itu lebih enak, sampai tangan sampai ke bawah bisa. Itu cocoknya itu. Sampai beli-beli katakanlah kalau saya di tempat saya itu ada sekitar 40-50 tong teman-teman. Jadi sekali tongnya kita udah siapin ya, tongnya udah siapin. Kemudian sebelum beli kambingnya kita ngarit dulu teman-teman. Tongnya sudah ada, ngarit. Jadi misal sampean punya lahan, perumpamaan di saya ya, lahan 1000 meter, contoh lahan 1000 meter. Nah ini saya langsung bayar orang teman-teman, bayar orang untuk ngarit. Jadi ngaritnya itu kalau teman-teman mau bantuin monggo, bayar 1 orang paling 100.000, saya bantuin 1 saya sendiri. Itu 1000 orang ya 1000 meter juga kurang. Biasanya saya bayarnya itu 2 orang, saya bantuin. Itu 1000 meter lebih bisa diarit di hari itu. Kemudian itu kita tumpuk, dikasih di rumah, dilayukan istilahnya.
baru besoknya itu dicoper. Kalau nyoper biasanya saya sendiri teman-teman. Bisa teman-teman bayar orang. Sebenarnya ngarit itu enaknya itu gini, metode saya itu sebulan sekali, bahkan ya sebulan sekali itu ngaritnya harus banyak teman-teman, tergantung kambingnya jumlahnya berapa, lahan yang dipanen berapa. Oke, katakan 2 orang ngarit di hari itu, saya bantuin pakai pickup, itu dapat beberapa pickup. Oke, dibawa pulang ya, besok dicoper, digiling, baru digiling nanti dimasukkan ke tong. Nah, videonya untuk pembuatan silasa bisa dilihat di channel kita ya. Oke, jadi ongkos yang kita butuhkan berapa itu? Kalau itu untuk tempat saya loh ya teman-teman, lahannya katakanlah lumayan luas, 1000 meter, 1500, itu kan butuh 3 orang untuk ngarit semua itu. Kalau sudah diarit dibawa pulang, itu bayar 2 orang itu 200.000 teman-teman. Kemudian nyopernya itu biasanya nyoper relatif sih, kadang saya nyuruh orang, kadang saya sendiri. Nyoper itu nggak harus sehari selesai, 2 hari nggak apa-apa. Anggap aja nyoper itu saya sendiri ya, tapi biasanya dibantu istri sih. Untuk ngaritnya saya sendiri, saya butuh sekitar 2 orang 200.000, dan itu untuk ngarit lagi dengan kapasitas 60 ekor itu sekitar teman-teman 20 hari sampai hampir 30 hari sekali teman-teman. Lebih enak seperti itu teman-teman, dengan kapasitas sebanyak ini. Saya cukup bayar orang itu hampir sebulan itu cuma 200.000, bandingkan dengan teman-teman yang bayar orang anak kandang. Anak kandang katakanlah sebulan gajinya 2 juta, itu kan lebih mahal dibandingkan dengan cara saya tadi teman-teman, ya toh. 200.000 dibanding 2 juta, udah sisanya bisa untuk dialokasikan ke pakan tambahan seperti itu teman-teman. Jadi saya kalau ternak itu capeknya sekali ngarit, bayar orang. Memang kalau sendiri ya saya sampai banget. Nanti bayar orang sekali itu wes dipanen baru di stok. Jadi stoknya banyak stoknya. Oke. Selanjutnya teman-teman tinggal kalau ada waktu santai sore itu tinggal mupuk lagi, yang disirami, kalau bisa diairi, dipupuk lagi. Nanti dalam waktu 30 hari 40 hari dia sudah panen lagi teman-teman. Kalau saya 35 sampai 40 hari baru saya panen. Nah kayak gitu. Jadi ngaritnya pas panen rumput aja. Dengan metode seperti ini kan teman-teman kalau ada waktu luang kan enak teman-teman. Misal nggak harus diperbudak oleh ternak. Bukan berarti saya bilang ngarit itu jelek. Memang pada kenyataannya saya sendiri juga ngarit teman-teman. Bedanya kalau saya itu ngaritnya jarang, tidak setiap hari. Dulu saya pernah coba untuk ngarit itu berapa hari sekali teman-teman. Ya pas posisi saat itu kambing 20-30 ya, ngarit 2 hari 3 hari. Tapi saya itu juga capek, di badan capek. 1, kedua bolak-balik terus, ketiga mesin chopper nyala hidup juga bensinnya cenderung lebih boros teman-teman. Nah itu makanya mending sekali giling itu ternyata bedanya nggak jauh, mungkin bedanya cuma 100.000 teman-teman, tapi kan nggak capek setiap hari. Kita masih ada rutinitas untuk ngasih makan pagi jam 6 sampai jam 7, kemudian sore jam 4 atau jam 5 itu kayak gitu. Mungkin untuk para pekerja yang masih terikat waktu ini masih bisa masuk lah. Dan sampean kalau mau panen juga bisa. Misal kalau teman-teman itu bekerja, panennya hari Minggu, nyari orang, teman-teman masih bisa terjun langsung kayak gitu. Enaknya loh ya. Itu metode di tempat kami seperti itu. Ya kalau bisa mudah, kenapa harus kita mencari yang cara yang susah gitu. Mau dengan kapasitas 50, 100, 150 insya Allah dengan metode seperti ini masuk. Tapi dengan kapasitas yang mungkin di atas 150, nah menurut saya memang harus punya anak kandang teman-teman. Kalau nggak punya anak kandang ya bisa sebenarnya, tapi tongnya nanti kebanyakan. Ya nanti masih bisa kita seling dengan metode itu. Nah seperti itu. Nah untuk masalah hasilnya berapa, sudah sukses belum di bagian ternak kayak gini, saya jawabnya hasil belum ada teman-teman, karena saya dari mulai
ternak, masih pelajari, masih riset bagaimana ternak ini seperti ini, terus cara mengatasi, cara mengobati, karena kebanyakan ilmu yang saya dapat di YouTube itu masih perlu disaring, masih perlu diolah, dan kebanyakan sebagian orang itu menyesatkan teman-teman. Jadi kadang orang yang nyari view teman-teman di channel YouTube-nya itu infonya juga kurang akurat menurut saya. Makanya perlu yang namanya pengalaman. Pengalaman juga mahal teman-teman. Saya belajar juga ada beberapa yang mati, terutama masalah susu untuk tambahan. Ada beberapa ternak yang karena lebih dari 2 itu harus didobel susu kayak gitu. Nah itu alhamdulillah itu sudah teratasi. Belajar kesehatan ternak itu sudah alhamdulillah sudah bisa. Kemudian dulu mau nyuntik ternak aja nggak berani, sekarang berani. Nah, menangani kambing yang susah susah melahirkan itu juga udah berani alhamdulillah. Jadi ternak itu semata-mata bukan soal hasilnya ini dikali ini seperti matematika, enggak teman-teman. Memang kalau anaknya ini beranak ini memang hitungannya matematika, tapi secara hasil itu belum bisa. Nah ditanya konsep saya ini apa? Konsep saya ini adalah breeding, jadi pengembangan. Saat ini masih di tahap riset, mencari bibit-bibit unggul, dan perlahan teman-teman, karena ini adalah media olahraga saya dan hobi. Kalau kerjaan utama saya ya cuma ini. Jadi saya sendiri pekerjaannya adalah publisher Android teman-teman. Sering bikin aplikasi Android, kemudian diupload di Play Store. Nah seperti itu. Waktunya banyak duduk depan komputer, duduk makan. Kalau saya nggak gerak, nggak olahraga ya nanti stroke. Makanya olahraga kalau nggak ada temennya bosan. Olahraga kalau ada temennya itu pasti musiman, kebanyakan dulu di sini seperti itu. Nah makanya saya nyari olahraga yang sedikit ada paksaan tapi kita tidak terlalu capek. Nah karena ini, makanya kita tanpa saya sadari, saya itu sebenarnya setiap pagi sama sore itu olahraga, gerak gini itu badan ya makanya jadi hitam kayak gini. Kadang saya masih ke sawah mupuk itu ya jarang-jarang teman-teman. Nah seperti itu. Nah ini sharing-sharing kita ya, cara ternak ala saya. Mungkin simple tapi ya saya merasakan tidak terlalu capek teman-teman. Saya lihat ternak di sekitar itu dia ngaret setiap hari. Memang ngaret setiap hari. Nah saya amati beberapa, ini satu tempat saya ini kan banyak enak ngaret setiap hari itu gini teman-teman. Pakannya memang gratis ngaret, tapi pakan gratis itu butuh ongkos juga teman-teman. Contohnya bensin, ngaretnya sampai ke sana itu bensin. Dan lagi kalau lagi haus beli es teh, kadang kalau lapar beli bakso. Itu secara kalau tak hitung-hitung itu malah operasional malah tinggi mereka dibandingkan saya teman-teman. Nah kayak gitu. Nah pentingnya punya bank pakan itu seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, cukup sekian, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Mohon maaf bila durasinya kepanjangan. Saya harap teman-teman bisa terinspirasi, bukan terinspirasi ya. Saya tidak akan istilahnya mengiming-iming hasilnya dari ternak kambing ini sekian belum, karena kita masih belajar, sama-sama belajar teman-teman. Oke, jumpa lagi di video berikutnya ya. Sampai jumpa.